Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Brand Management di pertemuan keempat ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat terus dan lancar untuk perkuliahannya. Amin. Baik, karena sudah waktunya menunjukkan pukul 18.31, saya serahkan langsung ke Pak Yatnanta. Dimohon Bapak Ibu semuanya yang belum on cam bisa on cam nggih. Baik, monggo Pak, bisa langsung dimulai. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Yananta. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, yang sudah bekerja dan beraktivitas pada malam hari ini, masih harus ditempa untuk belajar dan bertemu saya pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Tadi ini di Malang dari siang hujan ini. Sampai sekarang masih hujan. Jakarta panas sekali, Bapak. Jakarta panas Pak. Iya, Bu. Hujan terus nih di Malang. Hari ini sih, semenjak hari ini dari siang nih hujan. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen sebentar ya. Baik, Pak. Udah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah ya. Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kita malam hari ini yang bab pertama itu terkait strategi komunikasi, lalu yang bab selanjutnya adalah strategi pengukuran brand equity. Memang kemarin kita dalam tiga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas detail terkait brand, ada beberapa jenis brand, lalu juga brand itu apa aja, lalu activity-nya ngapain saja. Nah, pada bab yang pertama ini kita akan membahas terkait gimana sih membangun strategi komunikasi brand equity atau membangun ekuitas merek yang kuat. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diterapkan atau saya sampaikan pada hari ini agar brand itu lebih konsisten dalam pembangunan brandnya dari segi equity-nya. Yang pertama, komunikasi merek atau komunikasi brand sebagai pilar utama ekuitas merek atau brand equity. Untuk definisinya, yakni komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang merek yang dijual. Jadi, gimana caranya suatu produk itu dapat memancarkan atau menginformasikan terkait produknya, citranya maupun activity-nya yang bisa inline Bapak Ibu. Jadi gimana sih kita tahapannya dalam membangun brand ini bisa inline sesuai dengan mulai dari pihak kita brand sampai ke bagian yang di lapangan supaya inline itu bagaimana, ini kita bahas. Nah, untuk tujuan utamanya yakni yang pertama pasti adalah brand awareness Bapak Ibu sekalian. Dimana brand kita selalu diingat, lalu brand kita itu selalu dipahami,
yang perlu ditekankan pertama di sini ada recognition, yaitu mata, gambar mata. Jadi orang itu lihat dulu tahu produk kita seperti apa. Lalu recall, harapannya recall ini adalah selalu berada di top of mind atau saat melakukan transaksi atau pembelian itu menjadi opsi pertama dibandingkan dengan produk-produk kita yang lain. Lalu yang ketiga adalah association, jadi kita itu produk kita bisa sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang kedua, tujuan utamanya terkait brand equity ini adalah brand image Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa poin di sana, ada belief, reputation, emotion, trust, loyalty, confidence, impression, value. Itu adalah beberapa bagian yang sempat kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi harapannya dengan dua tujuan utama ini brand kita tuh menjadi brand yang kuat, lalu disukai pastinya, dirasa unik, dan juga selalu diingat Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu masuk ke slide selanjutnya, yakni komunikasi pemasaran integrasi atau Integrated Marketing Communication atau singkatannya IMC. Untuk konsep ini adalah proses merencanakan dan mengeksekusi berbagai pesan merek di berbagai saluran untuk memastikan semua pesan tentang merek konsisten dan jelas. Jadi mengapa IMC ini penting? Jadi harapannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana sih komunikasi brand kita itu dapat dilakukan secara tepat dan bersama-sama dan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pihak brand ataupun arahan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu setiap titik kontak atau touch point dengan konsumen adalah peluang komunikasi. Jadi terkadang memang brand itu harus bisa menyampaikan apa yang diarahkan ataupun diharapkan dari cita brandnya kepada konsumen. Di sini ada kata-kata setiap titik kontak atau touch point, maksudnya itu adalah gimana sih kita memberikan informasi kepada konsumen terkait produk kita sedetail mungkin Bapak Ibu sekalian. Sedetail mungkin dan sesuai dengan arahan brand kita. Jadi mungkin contohnya dari Bapak Ibu mungkin pernah lihat misalkan brand mobil gitu ya. Mobil itu dari awal dirakitnya seperti apa, menggunakan teknologinya bagaimana, lalu keamanannya seperti apa, lalu juga fitur kendaraannya keluar dari bengkel ya, keluar dari bengkel mobil sudah jadi, itu kondisinya prima dan sebagainya. Lalu saat sudah jadi mobil itu ada tes ketahanan mobil, jadi untuk mengangkatkan citranya bahwasanya mobil tersebut sangat aman. Setelah jadi buat iklan ya Bapak Ibu, buat iklan terkait experience mengendarai mobil seperti apa, oh nyaman, teknologinya bagus, lengkap. Lalu kalau sekali lagi kita mungkin sudah ada mobil menggunakan teknologi tenaga listrik atau hybrid. Setelah menyampaikan informasi detail tadi, akhirnya membuat campaign awareness di media sosial ataupun di out of home, jadi atau billboard atau TV. Setelah itu saya sudah masuk ke toko juga salesnya harus sesuai, jadi segmennya misalkan segmennya premium, jadi SPG-nya atau SPB-nya harus oke, menyampaikan komunikasinya yang baik dan detail. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu memastikan sinergi, jadi gabungan dari alat komunikasi yang lebih besar daripada efek masing-masing alat. Jadi harapannya saat kita sudah bisa menentukan targetnya siapa, lalu brand equity kita itu bagaimana, produk kita seperti apa, harapannya activity kita tuh bisa menjadi sinergi Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan IMC ini harapannya jadi activity kita sesuai jalan dan dapat sinergi dari masing-masing activity yang sudah kita tentukan. Lalu dari IMC tadi itu dibagi menjadi 4 pilihan utama melalui brand communication. Yang pertama itu adalah iklan. Jadi ini ads ini mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya, ads itu bisa dari media, banyak media Bapak Ibu. Ada melalui televisi, lalu iklan digital, ataupun iklan melalui radio, bandara, dan sebagainya. Lalu juga melalui out of home, billboard, baliho, banner. Kalau misalkan lihat Bapak Ibu pernah jalan di toko-toko kecil yang rokok itu ya,
Jadi ada banner-bannernya, itu melalui iklannya. Lalu ada sales promotion. Di sales promotion itu lebih ke gimana produk kita itu menjadi opsi awal saat melakukan transaksi. Jadi kayak gimmick itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa sales promotionnya bisa maksudnya itu bisa lebih ke diskon atau promo atau giveaway seperti itu Bapak Ibu sekalian harapannya. Jadi brand kita lebih bisa di trial sehingga lebih dapat di konsumen seperti itu. Cuma kalau misalnya kita ngomong dari segi brand, ini masalah sales promotion terkait diskon dan promosi itu memang harus lebih berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang kalau memang kita memberikan diskon di produk kita, itu efeknya adalah kalau memang brand kita itu segmennya segmen kelas menengah ke atas atau premium, kalau kita memberikan diskon akan menimbulkan citra merek kita bahwasanya merek kita tuh murahan Bapak Ibu sekalian. Jadi, segmen sudah pas nih premium harganya mahal terus kita kasih diskon nih. Kan timbul pertanyaan tuh, loh kenapa kok diskon? Apakah produknya defect? Apakah produknya nggak laku? Apakah tidak pede menjual produk ini? Jadi untuk poin yang sales promotion ini mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian dalam melakukan promosi activity dalam diskon ataupun promo itu juga lebih berhati-hati kalau dari segi brand Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ada event atau experience. Nah kalau misalkan event experience ini pasti dalam menentukan komunikasi merek ini kan kita juga terkadang memerlukan activity event Bapak Ibu sekalian. Jadi event itu bisa dibagi menjadi dua kalau kita ngomong event, yakni supporting event atau kita sebagai pihak corporate melakukan support ke melakukan support ke event tertentu ataupun bukan event kita. Contohnya kayak dompleng itu Bapak Ibu sekalian. Misalkan Gramedia ada event lalu dari Pak Kiki, perusahaan Pak Kiki, Bu Erna, Pak Dani mau nimbrung di Gramedia, kita nyebut support event yang sebutannya. Jadi itu harapannya dengan support event tadi perusahaan kita dompleng ke event tersebut agar citra perusahaan kita naik gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada pun yang disebut dengan great event atau event yang kita buat sendiri. Jadi kalau kita support kita harus tahu dulu yang disupport itu apa, lalu brand kita tuh siapa, yang mana. Misalkan ternyata dari segi targeting branding dan segmentednya sudah tepat terkait branding kita bisa melakukan support event. Terkadang kita juga perlu yang kedua adalah create event, kita buat event sendiri. Jadi harapannya kita buat event yang sesuai dengan segmen kita, target kita, sehingga semakin lebih awareness lagi dan brand kita akan semakin diingat dan top of mind seperti itu. Lalu yang keempat public relation atau PR. Jadi PR ini jelas karena memang perusahaan itu memang harus memiliki PR yang bagus sehingga dapat memberikan efek yang baik bagi perusahaan. Biasanya kalau PR ini melalui media pers, kalau perlu melakukan pemberian informasi terkait hal-hal baru terkait perusahaan tersebut, mereka bisa melakukan siaran pers lalu komunikatif terkait menanggapi segala sesuatu permasalahan ataupun hal yang ditanyakan konsumen terhadap perusahaan kita. Lalu ada CSR, Bapak Ibu tahu sekalian. Jadi CSR itu juga menjadi salah satu komunikasi merek yang notabene terselubung Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa saya simpulkan kalau CSR itu juga pastinya akan mengangkat brand merek atau brand perusahaan kita. Lalu yang terakhir biasanya kita earn media Bapak Ibu. Jadi buku kita, misalkan kita mau buku ataupun HP, jadi terus di post di media sosial dari konsumen kita tinggal repost saja. Dari segi corporate itu juga lebih trust ataupun lebih terpercaya dibandingkan dari kita sendiri yang buat iklan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari empat pilihan utama komunikasi merek ini adalah beberapa gimmick Bapak Ibu ataupun langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam pembangunan ataupun activity communication brand sehingga brand kita bisa terkesan inline sesuai dan sinergis begitu Bapak Ibu sekalian. Seperti contoh sebelah sini ada fotonya, ini adalah official store-nya
Mercedes kan sangat keren Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan kalau Honda bagaimana, kalau Toyota bagaimana, kalau Mercy bagaimana. Itu dengan segmen yang berbeda, dengan harga yang berbeda, bisa dilihat dari tempat ini kantornya bagaimana, tokonya ini bagaimana. Jadi pasti akan menyesuaikan. Nah, itu salah satu cara bagaimana suatu perusahaan itu mengkomunikasikan brandnya melalui citra perusahaan, satunya medianya melalui toko atau gerai ya, seperti itu. Lalu slide selanjutnya, ini sama Bapak Ibu, kenapa saya masukkan ini adalah official store atau retail store-nya Apple yang ada di Singapura, sangat luar biasa. Ini full LED belakangnya, dindingnya, jadi ini bisa ganti-ganti gambar. Ini juga salah satu cara perusahaan mengkomunikasikan brandnya ke konsumen. Ini di Singapura. Kenapa kok di Singapura? Karena memang di Singapura menjadi salah satu barometer ataupun banyaknya lalu lalang turis, sehingga Apple melakukan, kenapa nggak Indonesia maksud saya, karena memang lebih menjanjikan di Singapura, segmennya lebih tepat, lalu targetnya juga sesuai, yang kesana pasti orang-orang yang spend money-nya besar, mau belanja mau sebagainya. Jadi Apple menaruh retail store-nya seperti ini dengan brand investasi seperti ini dan kategori seperti ini. Lalu masuk ke slide ini terkait kriteria untuk pemilihan MC yang efektif. Jadi strategi komunikasi harus dievaluasi berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama adalah coverage. Jadi seberapa luas audiens yang tercapai oleh saluran komunikasi. Jadi kita juga harus tahu cakupan dalam ataupun luasan dalam audiens yang akan kita targetkan itu seluas mana, sehingga harapannya kita juga bisa menentukan biaya ataupun cakupan efek dari activity kita tersebut. Lalu yang kedua ada kontribusi. Jadi kontribusi itu maksudnya adalah seberapa efektif saluran tersebut dalam menciptakan kesadaran dan asosiasi citra yang diinginkan. Jadi apakah activity kita itu sudah efektif dan tepat dalam membangun citra perusahaan ataupun target yang ditentukan oleh kita. Lalu yang ketiga ada komplement. Jadi sejauh mana berbagai saluran komunikasi bekerja bersama-sama dan saling menguatkan. Nah, ini penting karena harapannya kalau komunikasi itu sudah sesuai, targetnya sudah jelas siapa, lalu biayanya berapa, lalu activity-nya apa, harapannya sesuai semua tuh. Jadi mulai dari bawah, mulai dari kita direct konsumen langsung, kita komunikasi konsumen langsung, lalu melalui activity promosi kita, event kita, lalu diskon misalkan ada promo dan sebagainya, itu sesuai semua agar citra itu tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Lalu yang keempat ada keserbagunaan. Jadi kemampuan komunikasi untuk berfungsi bagi audiens yang berbeda. Jadi komunikasi kita itu harus bisa menyangkut semua, jadi tidak terbatas dan mudah dipahami, sehingga komunikasi itu terkesan efisien, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir masalah biaya. Jadi biaya itu apakah sesuai atau tidak dari activity ataupun efek dari aktivitas branding yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena ujung-ujungnya adalah kalau kita menjadi brand ataupun marketing yang baik, ujungnya adalah budget. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal kalau bisa dengan cost sekecil mungkin, tapi dengan efek yang sangat maksimal. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Pak, boleh izin? Ya, Pak. Gimana, Pak? Iya. Bapak izin bertanya deh, Pak. Tadi di slide pertama ada gambar aqua ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, di sini Pak, izin bertanya deh, Pak. Ya, Pak. Pertanyaannya ada dua ya, Pak ya. Bagaimana
cara memastikan bahwa video promosi atau materi visual lainnya itu mampu menyampaikan pesan komunikasi yang baik, benar, dan efektif kepada konsumen, sehingga dapat mendukung citra positif perusahaan atau produk yang dipasarkan. Itu pertanyaan pertama ya Pak. Yang kedua ya Pak, ini ada Ya, kaitan dari pertanyaan pertama, yaitu adalah yang mungkin sama-sama kita pernah melihat iklannya Lee Mineral ya Pak ya. Kalau tadi kan di slide pertama ada gambar aqua ya Pak ya. Nah ini terkait iklan Lee Mineral ya Pak. Bagaimana kira-kira menurut sudut pandang Bapak terhadap adanya unsur iklan yang terkesan menyinggung atau membandingkan secara negatif merek atau brand lain Pak? Apakah hal tersebut dapat dibenarkan dalam etika periklanan dan bagaimana seharusnya perusahaan menyikapi hal tersebut agar komunikasi pemasaran tetap etis dan profesional? Terima kasih Bapak. baik Pak Gigi. Siap. Sebentar ya Pak. Ya Bapak. Jadi, sebelumnya kenapa kok saya menyantumkan aqua di PPT awal saya di slide ini? Karena aqua ini brandnya oke, maksudnya brand dari segi branding ya, Bapak Ibu ya. Karena kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena saya kurang tahu di Jakarta Bu ya. Kalau di Jawa Timur tuh masih budayanya adalah saat kita ke toko kita mau beli air mineral itu bilangnya aqua. Jadi secara brand equity itu sudah oke banget nih aqua. Jadi kalau kita mau beli minum pasti aqua. Sama kalau kita beli sepeda motor pasti Honda bilangnya. Kalau sama kayak pompa pasti bilangnya Sanyo. Itu kan brandnya keren tuh. Jadi orang brandnya keren, bisa memposisikan brandnya itu menjadi memposisikan top of mind di konsumen masing-masing kayak gitu. Itu Pak, kalau alasan pertamanya Pak. Lalu ke pertanyaannya, untuk memastikan visual, itu sebenarnya kita sudah bahaskan kemarin Pak. Yang penting itu adalah kita tahu dulu target kita siapa, lalu tagline kita bagaimana, lalu juga budget kita seperti apa. Kalau kita sudah tahu target segmen budgetnya berapa, lalu kita mau arah kemana, jadi itu bisa kita terapkan visualisasinya seperti apa. Nah, untuk masalah evaluasinya Bapak, nanti saya akan bahas di slide selanjutnya Bapak, di bab yang kedua. Jadi nanti itu ada yang bab yang kedua itu saya membahas masalah terkait strategi pengukuran brand equity. Jadi saat kita sudah melakukan campaign itu caranya bagaimana sih kita mengukurnya? Apakah tepat apa tidak? Itu akan saya jelaskan di slide di pertemuan yang kedua Pak Kiki. Lalu yang pertanyaan kedua terkait Lee Mineral yang menyinggung aqua, halus ya Pak, menyinggungnya halus ya. Betul Bapak. Kalau aku Iya, lihat ini sudut pandang aku aja sih Pak ya. Kayaknya kalau iya, iklan kayak nyebut merek-merek kayak gitu ya. Galonnya kalau kita lihat kan galon seperti kayak Aqua punya ya Pak ya. ya, Kayak terkesan gimana gitu ya Pak. Boleh tolong dijelaskan Pak menurut sudut pandang Bapak sendiri gimana Pak? iya. Jadi itu suatu gimmick sebetulnya Pak, gimmick marketing dan branding. Jadi sebetulnya sih selama tidak menyebutkan merek ya, Le Mineral adalah minuman yang oke dibanding Aqua, itu sebenarnya nggak masalah. Kan itu hanya dia menggelitiknya, saya nyebutkan menggelitiknya itu kan lebih ke campaign dan activity marketingnya Pak, komunikasi brandingnya. Jadi nggak apa-apa juga gitu loh. Yang menjadi masalah adalah, tapi Aqua juga pintar Pak, Aqua juga pintar. Dia tidak terpancing dan terprovokasi. Dia malah tetap tetap menggunakan activity yang lama, jadi tidak terpancing. Karena harapannya kalau terpancing malah brandnya hancur Pak. Berarti mengiyakan apa yang disebut oleh mineral. Jadi kalau kita ngomong branding atau brand itu juga seperti saya sering bilang, seperti dua bilah pisau Pak. Jadi harus benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, harus benar-benar mengerti apa yang akan menentukan langkahnya, jangan sampai blunder. Kalau blunder malah repot kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan hal tersebut dilakukan atau menyindir-nyindir masih oke sebetulnya, selama tidak menyebutkan brand lain atau menyinggung brand secara langsung Pak.
Seperti itu Pak Kiki. Baik, Pak Nanta, terima kasih penjelasannya, Pak. Berarti Iya di Pak Kiki. dalam etika periklanan tidak dilarang ya, Pak ya? Dalam case itu ya, Pak? Enggak masalah Pak. Jadi contoh yang terbaru kemarin itu adalah Parfum Axe. Parfum Axe itu dia ngomong kalau setara dengan Parfum Channel Pak. Bayangkan. Itu di Amerika campaign-nya. Channelnya sih pede-pede aja, dia nggak tidak melakukan konfirmasi, tidak mengafirmasi juga, karena memang segmen sudah beda. Tapi itu dilakukan oleh bosnya parfum bosnya ya. Kalau kita ekonomis tapi kelasnya seperti parfum Channel. Saya lupa Channel atau pokoknya brand premium. Brand premium. Dia mengkonfirmasi bosnya harga kita oke, tapi daya tahan dan wangi hampir sama dengan parfum premium kayak gitu. Itu nggak masalah. Jadi Terima kasih, Pak Nanta, iya penjelasannya. Pak, siap. Terima kasih Pak Kiki. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain atau pertanyaan yang lain terkait pertanyaan dari Pak Kiki tadi? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Lalu slide selanjutnya, cara lain membangun ekuitas merek atau meminjam asosiasi atau meminjam atau melalui media lain. Jadi secara konsepnya, merek dapat secara tidak langsung dikaitkan dengan entitas lain untuk menciptakan atau memperkuat asosiasi merek, yang disebut juga leverage secondary association. Jadi contoh asosiasi sekundernya adalah pertama, perusahaan strategi branding produk di bawah merek perusahaannya. Contoh misalkan Apple, itu Apple, tapi di bawahnya itu ada beberapa produk lain, tapi tetap dompleng ke Apple-nya. Harapannya itu disebut juga asosiasi sekunder. Harapannya produk lain itu juga berarti memiliki kualitas yang sama dengan produk-produk Apple yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, negara asal. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan cita negara, contohnya misalkan Itali itu misalkan mobil sportnya itu oke. Lalu kalau Jerman itu mobil-mobil kayak BMW, Mercedes kan dari Jerman. Jadi kalau misalkan pabrikan Jerman itu mobil premium, sedangkan kalau di Amerika mobil-mobil American Muscle, jadi yang berkekuatan tinggi. Jadi campaign brandingnya atau equity mereknya itu menggunakan negara asalnya, contohnya mobil dari Bapak Ibu. Lalu saluran distribusi itu bisa dikaitkan dengan pengecer atau toko tertentu, misalkan toko-toko kayak Nike, lalu seperti BMW ini, Mercy. Jadi dia membuat kesan mewah sehingga efeknya saat tokonya mewah pasti barang yang dijual juga pasti mewah, seperti Bapak Ibu sekalian. Contohnya sama halnya dengan toko Alfa dan Indo yang banyak beredaran di jalan-jalan. Kenapa kok sekarang semakin viral dan menggerus toko-toko kelontongan adalah karena tadi itu juga jadi kesan eksklusif mewah sehingga orang-orang belanja di sana meskipun harganya mahal. Lalu melalui juru bicara atau influencer kita bisa menyebutnya. Jadi produk, misalkan kita ngomong produk dia meng-hire Raffi Ahmad gitu, otomatis pasti akan citranya langsung naik tinggi ya Ibu. Oh ternyata Raffi itu pakai produksi A ini, oh ternyata produk ini juga pakai Raffi, dia bisa membayar Raffi untuk jadi influencernya, berarti produknya oke dan sebagainya. Lalu yang terakhir tuh acara. Jadi melalui acara, yakni sponsorship acara olahraga atau budaya besar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Pak, Bapak Ibu. Jadi bisa melalui event itu juga menjadi salah satu media untuk asosiasi sekunder terkait ekuitas merek kita. Oke, ini saya masuk ke bab yang baru Bapak Ibu. Jadi bab yang baru adalah mengukur kekuatan strategi pengukuran ekuitas merek atau brand equity, atau bahasa Inggrisnya brand equity measurement and management system. Oke, mungkin ada yang bertanyakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum saya masuk ke bab selanjutnya. Jadi lebih ke gimana caranya kita ataupun brand melakukan evaluasi, lalu memantau kinerjanya itu efektif atau efisien, dan juga menilai tepat guna atau tidak.
Sebelum saya masuk ke bab kedua, mungkin saya mau tanya, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan saya terkait bedanya brand equity dan brand image. Ada yang masih ingat Bapak Ibu sekalian? Maaf Bapak, suaranya putus-putus ya Pak. Oh, ya, jelas Pak. Halo? Saat ini sih jelas sih Pak. Oh ya, jadi kita kan bahas masalah brand equity ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya nih, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingat bedanya brand equity dan brand image itu apa? Pak, izin jawab, Pak. Boleh Bu Sulfiani, mari Bu. Ya, semoga masih bisa diakui. Siap. Kalau untuk brand equity, dia merupakan nilai total yang dimiliki oleh sebuah merek atau yang dapat diukur secara finansial, Pak. Sedangkan brand image itu merupakan persepsi atau gambaran subjektif konsumen terhadap merek tersebut. Itu, Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu Sulfiani. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau tidak ada mungkin betul Bu yang disampaikan oleh Bu Sulfiani tadi, memang kalau singkatnya adalah kalau brand equity itu adalah nilai total dari perusahaan kita terkait brand kita, itu dari internal Bapak Ibu biasanya brand equity itu. Tapi kalau brand image itu adalah dari konsumen, lebih ke persepsi konsumen terkait produk kita. Jadi brand equity itu kita, lalu kalau brand image itu adalah output dari activity branding kita, seperti itu, simpelnya gitu. Berarti brand image itu lebih ke gambaran perusahaan kita seperti apa di mata konsumen gitu ya, Betul. Pak? Ada Ya, minusnya itu ya, Pak. ya lebih ke persepsi sih Bu. Persepsi konsumen terkait produk kita tuh brand image. Apakah brand image selalu maksudnya brand image itu pasti apakah selalu eh premium? Nggak juga. Brand image apakah selalu mahal? Nggak juga. Yang menjual, yaitu bedanya. Yang menjadi pembeda antara setiap perusahaan atau corporate menentukan langkah, target, dan segmen brand mereka yang berbeda-beda, sehingga otomatis dari persepsi masyarakat atau brand image juga berbeda-beda. Yang menjadi penting adalah apa yang kita tentukan harus sesuai dengan persepsi konsumen. Jadi misalkan kita mau premium, harga kita oke, ya persepsi konsumen juga harus seperti itu. Oh ternyata Apple ini premium, harganya juga oke, kualitasnya oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang susah. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengukurannya pada bab ini? Coba akan saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Input. Halo, ya Bu Fitriani, ada yang tanyakan? Maaf Pak, nggak ada. Oh Makasih. iya, ya Bu. Saya lanjut ya. Pak, saya mau tanya dong, Pak, satu. Ya Bu Sulfiani, gimana Bu? Ini Pak, lebih ke pesan merek sih Pak. Jadi bagaimana cara kita memastikan pesan merek itu terdengar unik, menarik, dan berbeda dari kompetitor. Kan contohnya kayak Aqua dan Lime Mineral, kalau kita lihat kan biasa aja gitu ya Pak. Tapi dari sudut pandang lain tuh kayaknya menarik. Itu bagaimana cara kita buat memastikannya aja sih gitu Pak. Ya. Jadi kalau bagaimana melakukan promosi kita supaya menarik, itu banyak variabel Bu Sulfiani sebetulnya. Tergantung kita apa yang mau kita tonjolkan. Contoh, kalau kita mau ngomong produk kita, jadi gini,
produk ini kan memang ada perkembangannya Bu ya. Jadi ada marketing 101 sampai 5.0 sekarang kan. Jadi kalau yang lagi tren sekarang, activity promosi kita ataupun campaign kita, kalau kita membahas produk, itu jangan bahas produknya, tapi adalah experience-nya bagaimana, citra kita bagaimana. Contoh, kalau kita mengenai mobil Ferrari katakan, dia lebih ke citranya bukan produknya. Harapannya itu dibangun brand image-nya. Jadi citra itu disesuaikan dengan target dan segmen kita. Itu kata kalau ngomong produk Bu. Belum lagi kalau activity media promosinya, itu banyak juga. Mau dibuat yang berbeda, lalu medianya juga berbeda, itu juga bisa. Kalau mau uniknya, ya kita survei pasar Bu Sulfiani. Makanya nanti di bab ini juga ada nanti. Jadi ada beberapa cara gimana kita bisa melakukan survei ataupun evaluasi melalui media kompetitor Bu. Jadi kita lihat kompetitor kita, misalkan yang dari kompetitor yang paling dominan, yang paling laku di produk tersebut, kita lihat activity-nya ngapain sih. Nah itu kita bisa evaluasi Bu. Kira-kira kelemahan dia apa, lalu peluang kita bagaimana, sehingga kita bisa dompleng di cara mereka. Seperti itu Bu. Gitu Bu Sulfiani mungkin. Makasih atas penjelasannya, Pak. Iya Bu. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin? Pak Nanta izin bertanya. Oh mari Pak Iqbar. Oh ya, sebelumnya pembahasan mengenai brand image yang tadi Pak Nanta bahas ya. Ya, Apakah bisa membangun brand image yang terlanjur jelek di kalangan masyarakat? Kalaupun bisa, apakah sangat sulit untuk bersaing kembali dengan brand lainnya? siapa Iqbar? Sebentar saya minta waktunya sebentar ya. Mungkin 3 menit Bapak Ibu, sebentar ya. Baik Pak Nanta. Ya Pak. Halo Pak Iqbar. Coba saya jawab ya Pak. Baik Pak. Jadi kalau misalkan terkait brand image itu rusak, itu kan ada banyak variabel ya Pak. Bisa activity branding kita nggak sesuai, bisa campaign marketing kita itu mengandung sara, wah itu bahaya itu Pak. Sehingga persepsi konsumen menanggapi hal sensitif itu merasa brand ini sudah salah dan sebagainya. Bisa juga melalui permasalahan terjadi karyawan Pak. Contoh penggalangan uang dan sebagainya melibatkan masyarakat sehingga efek perusahaan hancur. Nah, dari beberapa masalah tadi, itu memang bisa ditanggulangi ya Pak ya, ataupun bisa diperbaiki. Yang pertama melalui cara kita harus melakui kesalahannya, kesalahan kita itu apa. Contoh misalkan ternyata ada beberapa hal yang salah tuh di activity kita atau karyawan ataupun sebagainya. Kita perlu mengkonfirmasi tersebut bahwasanya kita akui itu salah dan kita melakukan perbaikan sehingga tidak timbul pertanyaan lain. Lalu yang kedua, kita transparansi, misalkan terkait masalah itu, terkait masalah hukum dan sebagainya, ataupun masalah itu bisa diselesaikan secara tuntas, maksud saya Pak. Jadi masalah itu tidak berlarut-larut sehingga bisa selesai dengan cepat. Lalu dengar masukan dari konsumen kita, masukannya seperti apa terkait brand kita, lalu masukan kritiknya seperti apa. Lalu yang paling ekstrim adalah kita melakukan rebranding Pak. Kita melakukan rebrand ulang. Cuma kalau rebranding ini perlu biaya yang besar otomatis karena kita start dari awal. Lalu juga perlu timing yang tepat. Jangan sampai blunder kita rebranding karena ada permasalahan kita rebranding tiba-tiba masyarakat akhirnya bertanya-tanya bingung akhirnya sehingga kita
membakar uang percuma. Jadi itu Pak Iqbar. Jadi beberapa step-step yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang brand kita itu salah ataupun rusak, selama masih bisa kita upayakan dan kita ketahui di awal, itu lebih baik Pak. Yang menjadi masalah adalah kita sudah tahu ada permasalahan, kita biarkan, kita diamkan, itu yang repot Pak. Tapi apakah dengan cara-cara seperti itu brand kita itu masih bisa bersaing, Pak? Itu upaya ya Pak, upaya ya. Jadi kita nggak bisa kalau kita ngomong apakah masih bisa bersaing, itu upaya yang sebaiknya dilakukan pihak brand agar tidak menimbulkan masalah baru Pak. Apakah berhasil? Ada beberapa case tadi, mungkin case sebelumnya juga yang masalah perusahaan yang di aplikasi itu ratingnya jelek, tapi dia melakukan afirmasi dan konfirmasi kepada klien, kepada reviewnya, akhirnya brandnya naik juga Pak. Jadi yang terpenting itu adalah kita tahu ada permasalahan dan segera diobati. Itu dulu Pak. Setidaknya kalau tidak berhasil, brand kita masih bisa bertahan berapa waktu. Daripada ada masalah kita nggak tahu, langsung habis. Langsung nggak bisa melakukan campaign, nggak bisa melakukan apa-apa sehingga langsung tutup perusahaannya. Gitu Pak Iqbar. Oke Pak Nanta, terima kasih banyak. Siap, mungkin ada Bapak Ibu sekalian mau menanggapi atau diskusi terkait pertanyaan dari Pak Iqbar tadi dan jawaban dari saya. Pak, saya sedikit nambahin yang pertanyaan Pak Iqbar. Nah, apakah merek yang tadi yang sudah turun masih bisa bersaing? Bapak bilang upaya, dan iya masih bisa bersaing, tapi dengan konsistensi mereka membangun citra yang baik kembali dan kepercayaannya. Mungkin bisa memakai public figure untuk membangun kepercayaan, dan setelah membangun kepercayaan itu kan pasti kan kembali lagi ke masyarakat dan mereview. Nah, ini kita sudah balik. Salah satu contohnya adalah dulu kasusnya Samsung kalau nggak salah, produksi, saya lupa produksi apa, dia handphonenya tuh sering meledak. Saya lupa, itu kasus tahun berapa saya lupa. Itu banyak banget handphone yang diproduksi Samsung itu banyak yang meledak. Meledak secara tiba-tiba. Dan akhirnya setelah ditelusuri ternyata di baterai. Baterainya tuh cacat. Dulu kan Samsung itu handphonenya masih baterai yang lepasan ya Pak ya. Lepasan. Dan sekarang sudah pakai baterai tanam. Dan bagaimana Samsungnya? Dia memperbaiki baterai, memperbaiki kualitas baterai. Hasilnya sekarang pakai baterai tanam, betul ya baterai tanam ya. Dan itu dia membuat kembali kepercayaan masyarakat tentang Samsung, dan lihat seperti apa sekarang Samsung sangat tinggi. Dan itu saya kasus udah lama banget, dan saya tuh sering lihatlah beritanya. Itu sih, jadi dengan konsistensinya memperbaiki satu masalah dengan yang lebih baik, otomatis masyarakat akan bisa membangun kepercayaan kembali. Itu tambahan dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Erna atas jawabannya tadi Bu Erna tadi. Baik, gimana Pak Iqbar? Ada pertanyaan lagi mungkin Pak Iqbar? Cukup Pak Nanta. Siap, kalau gitu saya lanjut nggih Bapak Ibu sekalian ke bab yang kedua. Sudah tampak nggih Pak, Bu? Sudah muncul ya Pak? Bapak Ibu? Ya, Bapak. Sudah, Oke, Pak. Sudah, Pak. siap. Nah, biasanya dalam strategi pengukuran brand equity itu melalui diagram ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi ini disebut dengan piramida CBBE atau Customer Base Brand Equity. Ini adalah piramidanya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk poin 1 dan 2 itu adalah di kendali kita Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana sih brand kita dikomunikasikan, lalu activity performance itu bagaimana, lalu cara image apa yang perlu kita kembangkan. Nah, untuk poin 3 dan 4 ini adalah di mata konsumen Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya saya kasih contoh adalah Cadbury. Ini yang bawah, jadi high awareness, high recall harapannya, lalu high brand recognition, lalu dari performance, jadi good quality, brand yang reliable, lalu affordable, dari image-nya dibentuknya adalah produknya ini oke, lalu pengalaman yang menyenangkan dengan feel good brand, lalu judgement-nya dengan reputasi brand yang baik, lalu quality yang baik, dengan harga yang sesuai, dengan style dan desain yang oke dari packagingnya. Lalu sebelah kiri ini rational road, lalu yang sebelah kanan adalah emosinya Bapak Ibu sekalian. Jadi outputnya dari emosinya ini. Itu simple loh Ibu, contoh simpelnya dari piramida ini. Lalu saya coba jelaskan lebih detail. Nah, mengapa sih kita harus mengukur merek? Itu pertanyaannya. Kenapa sih kita harus mengukur merek? Pasti itulah pertanyaan awal dari dan juga dipertanyakan dari perusahaan ke bagian brand, biasanya manajer branding atau manajer brand atau bagian staff brand terkait bagaimana harus mengukur merek itu bagaimana sih? Pentingnya apa? Jawabannya adalah yang pertama, ekuitas merek atau brand equity itu adalah aset. Loh kok aset? Karena itu adalah persepsi konsumen yang dibentuk oleh kita, sehingga itu juga bisa disebut dengan aset. Lalu yang kedua, menilai program pemasaran kita berjalan dengan efektif atau tidak, sesuai dengan target dan segmen brand kita atau tidak. Lalu yang ketiga, kita harus juga tahu dan memahami konsumen. Jadi memahami konsumen. Jadi kita sudah menyebarkan produk, kita buat campaign, kita harus tahu tanggapan konsumen seperti apa terkait produk kita. Harapannya adalah kita dapat mindset konsumen, sehingga market performance kita juga dapat, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh, ada piramida juga Bapak Ibu sekalian. Ini berbagai macam brand. Mulai yang paling bawah, ini dari segi harga Bapak Ibu ya. Mulai dari Coach sampai Hermes, yang paling atas itu Ultra, ini bawahnya paling Ultra, itu adalah harganya paling mahal. Ini juga salah satu media untuk mengukur ataupun menentukan target dari masing-masing produk ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata misalkan dari contoh dari piramida ini, misalkan kita bekerja di perusahaan Tory Burch ya, otomatis saingan kita adalah di bawah ini semua Bapak Ibu sekalian. Jadi activity yang dilakukan oleh coach itu apa, lalu brandnya itu campaign-nya bagaimana, itu yang dilakukan, sehingga kita bisa tahu dan mengerti targetnya siapa, lalu campaign-nya bagaimana, kita bisa menyesuaikan. Ini juga salah satu media untuk mengukur brand kita, equity brand kita. Saya lanjut. Nah, untuk pengukuran ini biasanya kalau menurut Keller itu ada 3 pilar pengukuran. Yang 3 pilar ini saling berhubungan dan merupakan step yang biasa dilakukan dalam pengukuran suatu brand. Jadi ini ada 3 Bapak Ibu sekalian, brand audit, brand tracking studies, dan brand equity management system. Jadi ini sebuah langkah. Jadi langkah awal itu adalah brand audit dulu, lalu kita melakukan brand tracking, dan melakukan brand equity management system. Ini yang sebelah kiri adalah brand value Bapak Ibu sekalian di tahun 2020.
Apple, Amazon, ini ada persentase kenaikannya, lalu ada harganya, harga brand tersebut senilai berapa. Ini ada tabelnya tahun 2020 Bapak sekalian. Lalu pilihan pertama, audit merek. Nah, kenapa sih kita melakukan audit merek? Langkah awal kita melakukan audit merek ini seperti kita ke dokter Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pengen tahu nih, merek kita itu sudah sesuai target atau belum. Merek kita ini ada penyakit apa? Kalau kita ngomong ke dokter tadi Bapak Ibu ya, kita ke dokter, kita harus tahu penyakitnya apa sih, kendalanya apa sih di brand kita ini. Kita melakukan audit merek atau the deep dive. Jadi biasanya ada dibagi menjadi dua Bapak Ibu, inventaris merek itu internal dan eksplorasi merek. Jadi kalau inventaris merek itu pengecekannya biasanya dengan melakukan evaluasi terkait dengan produk, layanan perusahaan, elemen merek, dan marketing activity dalam pembangunan brand. Jadi apakah sudah sesuai semua atau belum? Lalu pertanyaan pasti apa yang kita katakan tentang merek kita. Lalu terkait logo, tagline, dan program pemasaran. Lalu yang kedua, proses audit merek yang kedua adalah melalui eksplorasi merek. Jadi pertanyaan timbul adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan. Biasanya kita bisa melakukan eksplorasi merek ini melalui wawancara dan FGD Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau eksplorasi merek ini biasanya kita ingin tahu persepsi konsumen atau brand image di persepsi konsumen terkait produk kita. Dan outputnya, saat kita sudah mengetahui audit merek ini melalui inventaris merek internal dan eksplorasi merek adalah kita bisa tahu customer mindset terkait produk kita Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk fokus eksplorasinya adalah sumber ekuitas merek itu di ini Bapak Ibu, poin 3 dan 4. Jadi kita pengen tahu bagaimana feelingnya konsumen ke terhadap produk kita. Jadi kita mengukur kesadaran brand recall atau recognition dan citra brand di konsumen terkait produk kita. Oke, ini case study, jadi contoh studi kasus Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana asosiasi perusahaan Apple yang memiliki campaign innovate dan premium dibandingkan dengan pesaing, lalu gunakan penelitian kualitatif untuk menemukan asosiasi tersembunyi. Jadi mungkin ini juga nyambung ke pertanyaan Pak Ki tadi Pak Ki. Jadi kita bisa lihat nih, bisa mengevaluasi bagaimana activity kita itu sudah tepat guna, efisien, efektif atau tidak, menarik atau tidak. Jadi kalau Apple itu kita tekankan dari segi inovasinya, untuk kategori asosiasinya pasti kalau inovasi berarti kita bahasnya terkait produk atau fungsional. Lalu pertanyaan ataupun cara kualitatif menggali lebih jauhnya adalah pertama bisa tanya apa yang membuat Anda merasa Apple itu inovatif daripada Samsung. Ceritakan pengalaman pertama kali Anda melihat iPhone misalkan. Ini juga bisa, melalui ini kita tanya ke konsumen, persepsi brand kita seperti apa, produk kita, kalau kita ngomong inovasi. Lalu premium. Nah, premium ini kan citra, ataupun image Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita perlu tanya produk kita ini gimana, apakah sudah oke atau belum, dan sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan di konsumen, baik dari segi harga dan produk kita sesuai apa tidak. Lalu yang kedua kita juga perlu tahu citra perusahaan kita seperti apa. Pertanyaannya adalah apa yang dikatakan tentang diri Anda ketika Anda menggunakan produk Apple. Kita pertanyaan adalah lebih ke feel-nya. Jadi bagaimana sih feel Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan produk Apple. Jadi bisa didetailkan lagi, deskripsikan penggunaan Apple dalam 3 kata. Tadi asosiasi 1, status sosial, lalu desainnya bagaimana, dan kreativitasnya bagaimana.
Yang terakhir, untuk kita perlu melakukan ceknya, kita bandingkan dengan kompetitor. Itu point of difference. Jadi kita pengen tahu masukan dari konsumen terkait dengan kompetitor kita. Jadi pertanyaan nomor 3 ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok penting? Sehingga kita bisa mengetahui apa hal lain yang bisa menjadi hal lain berbeda dari perspektif kita. Maksudnya bagaimana? Jadi kita sebenarnya dari pihak brand sudah melakukan evaluasi ya Bapak Ibu terkait produk kompetitor kita bagaimana. Tapi terkadang kita juga perlu tahu dan melakukan afirmasi ke konsumen, bosnya, oh ternyata Apple tuh bagaimana, Samsung tuh bagaimana, sehingga kita bisa melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, sampai ini ada yang tanyakan mungkin Bapak Ibu sekalian terkait audit brand equity? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada brand value, top 25 brand value terbaik di dunia. Yang sebelah kiri tahun 2023 dan sebelah kanan ini tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Ada Apple, hampir sama sebelah kiri dan kanan. Nomor 1 ini masih Apple. Di beberapa tahun hampir 7 tahun terakhir tuh Apple selalu nomor 1 Bapak Ibu sekalian dari brand value-nya. Nah, ini juga perlakuannya juga beda Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang sudah brandnya sudah besar, perusahaan multinasional, perusahaan sudah global seperti 25 ini contohnya atau bahkan 100, itu pendekatan juga beda Bapak Ibu sekalian. Jadi dia mainnya nggak sebatas audit internal aja Bapak Ibu. Jadi nggak sebatas audit merek aja, tapi dia juga melakukan audit terkait market share, survei pasar, dan juga membandingkan dengan kompetitor. Sehingga bisa tahu, akhirnya muncul value ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak Apple ini berarti secara market share di bidang teknologi dan handphone dia dominan. Paling besar, lalu untungnya paling besar juga. Sehingga value-nya besar. Pak, kok di tahun 2024 kok turun tuh nilainya. Di tahun 2024 ini memang Apple ini banyak tergerus karena terserang karena faktor ekonomi yang pertama, lalu yang kedua diserang dengan produk-produk Cina, HP-HP Cina yang baru, yang memiliki spesifikasi yang oke dan harganya masih di bawah Apple, sehingga di tahun 2024 mengalami penurunan nilai brandnya. Oke, lalu yang kedua, yakni melakukan program pelacakan merek. Jadi, untuk melakukan pelacakan merek ini biasanya melalui dua Bapak Ibu sekalian, yakni melalui studi kuantitatif rutin untuk mengetahui kinerja dari waktu ke waktu. Ini harus dilakukan dengan konsisten, menggunakan metrik yang sama agar dapat dibandingkan. Lalu yang kedua, melakukan melalui aplikasi Bapak Ibu sekalian. Nanti pelacakannya adalah termometer merek, contohnya frekuensi melalui bulanan, kuartalan, sehingga tahu benchmark kita sudah dapat apa tidak. Nah, untuk metriknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bandingkan antara mindset dan juga market performance kita. Jadi kalau pelacakan mindset, tujuannya harapannya kita bisa mengukur landing indikatornya atau pola pikir konsumen. Metrik kuncinya adalah kesadaran merek, lalu asosiasi brand kita seperti apa, niat beli konsumen terhadap produk kita bagaimana, dan juga customer mindset terkait produk kita seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan target-target dan tujuan dari brand awal kita dan segmen kita atau tidak. Lalu yang kedua, pelacakan kinerja pasar. Kalau yang kedua ini lebih ke kondisi pasar, jadi bagaimana omset,
lalu juga budget kita bagaimana, sesuai apa tidak, sehingga hasilnya kita bisa mengetahui pasar kita berkembang atau tidak, harga kita bagaimana, lalu stabilisasi harga kita bagaimana, lalu keuntungan kita bagaimana. Hasilnya, saat kita sudah mengetahui dari segi mindset terkait brand kita dan market performance kita bisa tahu data tren ekuitas merek dan validitas efektivitas program pemasaran kita. Jadi kita bisa tahu brand equity kita itu sudah tepat atau tidak, lalu juga program pemasaran atau program branding kita sudah tepat sasaran atau tidak. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir yaitu pilar sistem intelijen merek. Jadi ada 3 Bapak Ibu komponennya. Yang pertama ada standar nilai merek. Ini yakni mendokumentasikan identitas merek, lalu posisi kita bagaimana, mengimplementasikan yang sudah disepakati. Oh ya, sebelumnya masalah yang pilar ketiga ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah lebih ke karyawan Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih ke internal perusahaan. Jadi untuk contoh untuk komponen standar nilai merek ini yakni dilakukan oleh karyawan perusahaan untuk melakukan mendokumentasikan untuk mengidentifikasi merek kita, mengetahui posisi merek kita bagaimana di masyarakat, lalu mengimplementasikan apa yang sudah ditargetkan oleh brand terkait produk yang sudah disepakati. Sehingga harapannya jadi brand chapter atau brand bible atau brand pedoman brand, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada laporan ekuitas merek. Jadi mengkomunikasikan temuan dari pelacakan kepada manajemen senior secara berkala. Jadi kita juga, jadi karyawan kita melakukan komunikasi terkait brand kita, lalu menerima feedback dari konsumen, sehingga kita bisa tahu posisi brand kita seperti apa dan disampaikan ke pihak manajemen. Itu juga disebutnya brand equity dashboard. Lalu yang terakhir merek, yakni struktur organisasi yang bertanggung jawab menegakkan standar merek. Jadi organisasi kita sudah tahu merek atau brand kita seperti brand kita arahnya kemana, harus sepakati bersama dan harus jaga bersama. Jadi hasilnya adalah keputusan dan tindakan strategis dalam pembentukan merek di dalam perusahaan kita. Oke, terkait 3 pilar ini Mas, apa ada yang tanyakan Bapak Ibu sekalian? Pak Nanta izin tanya deh Pak. Boleh Pak? Ini Pak Nanta, tadi saya teringat saat Bapak memberikan jawaban terkait tentang Aqua ya Pak ya. Ya. Jadi pertanyaannya gini Pak, apakah setiap produk itu memerlukan slogan untuk mendukung strategi komunikasi pemasaran? Atau hanya produk tertentu Pak yang membutuhkan identitas verbal tersebut? Contoh yang seperti tadi ada di jawaban Bapak saat saya bertanya. Orang itu mindsetnya mau kalau haus itu ya beli Aqua, ya merek apapun yang dibeli ada Aqua. Nyebutnya kan seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita ingat slogan Aqua, ada Aqua, kan seperti itu ya Bapak? Iya Pak, betul. Jadi apakah setiap produk memerlukan slogan untuk mendukung strategi komunikasi pemasaran Bapak? Tolong dijelaskan Bapak, terima kasih. Baik Pak Kiki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita ngomong produk ya atau brand, itu biasanya kalau brand identity, secara brand identity Pak ya, itu ada logo, ada slogan, ada campaign, ada beberapa macam variabel lain yang menjadi salah satu indikator activity dari suatu brand identity Pak. Jadi misalkan Pak, apakah perlu slogan? Ya idealnya perlu Pak. Jadi kita tahu brand kita mau dibawa kemana dan agar mudah diingat oleh konsumen. Tapi tidak selalu semua seperti itu Pak. Karena ada beberapa produk yang tidak bisa pakai slogan. Contoh, perusahaan rokok Pak, kan nggak boleh pakai slogan. Kayak gitu Pak.
iki. Jadi lihat case by case-nya produknya apa, tapi idealnya memang harus ada Pak. Jadi lebih gampang diingat. Kalau sudah diingat kan lebih enak. Biasanya melalui slogan salah satu caranya Pak. Baik, Pak Nanta, terima kasih penjelasannya. Siapa? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian yang lain terkait pertanyaan dari Pak Kiki. Pak Kiki? Pak Nanta, saya ingin bertanya. Boleh Bu Wiji? Yang mengenai yang audit merek tadi ya Pak. Ya Bu. Pertanyaannya, yang pertama, audit merek itu apakah perlu dilakukan secara berkala Pak? Misalnya dalam kurun waktu setahun tuh harus dilakukan audit merek 6 kali atau tiap bulan atau seperti apa Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana eksplorasi merek dapat membantu memperluas merek Pak? Mohon dijelaskan ya Pak, terima kasih. Ya Bu. Coba saja Bu Wiji ya. Kalau audit merek itu biasanya kalau saya baca di bukunya Keller sih idealnya setahun 2 kali sih Bu. Idealnya Bu ya. Setahun 2 kali. Karena kan otomatis harapannya ya kalau di perusahaan besar ada berapa layer staff sih Bu. Jadi ada bagian market research sendiri, lalu orang lapangan juga bisa lakukan survei, lalu orang brand juga bisa sampling masuk ke kota-kota atau ke daerah-daerah untuk melihat tanggapan dari konsumen terkait produknya atau brandnya. Kayak gitu Bu Wiji. Jadi tergantung kondisi perusahaannya. Apakah perusahaan besar atau tidak, lalu sumber daya memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, idealnya memang bisa dilakukan setahun sekali lah minimal. Kalau memang bisa lebih ya malah bagus karena kan harapannya bisa semakin tahu brand kita itu bagaimana di konsumen. Tapi kembali lagi ya Bu, ngelihat beberapa variabel, contoh ya perusahaannya seperti apa, produknya itu apa, fast moving customer good, fast moving apa tidak, budgetnya nutriti apa tidak, lalu SDM-nya ada apa tidak, kayak gitu Bu. Karena kalau sepengalaman saya di rokok kemarin, itu 3 bulan sekali Bu surveinya Bu. Jadi sales tuh melakukan survei pasar ya Bapak Ibu ya, ke toko-toko dia nunggu di sana melihat konsumen rokok A itu segmennya anak muda, uangnya berapa, sedetail itu Bu. Lalu juga brand kita dibeli oleh siapa, anak muda atau segmen apa tidak. Lalu juga melakukan audit promosi juga ada Bu, audit OOH nyebutnya ya. Jadi out of home itu billboard dan baliho, itu ada jalan, kita ngeliat efektivitas billboard itu gimana sih, apa tepat apa tidak di jalan, lalu view-nya oke apa tidak. Nah itu beberapa variabel sih Bu. Jadi idealnya setahun sekali, kalau di buku sih setahun 2 kali. Cuma ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau kita ngomong dan juga lihat kondisi perusahaan dan produknya apa. Kalau produknya fast moving banget kayak rokok, idealnya semakin cepat, semakin ritmenya, semakin tahu posisinya, itu semakin baik untuk melakukan evaluasi. Gitu sih Bu. Lalu yang kedua, eksplorasi merek ya Bu. Tergantung kondisi Bu kalau ini Bu. Kalau menurut saya Bu, tergantung kondisi. Dimana kalau memang kita perlu melebarkan merek dan dengan target yang berbeda, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau kita mengeksplorasi brand tapi juga segmen yang sama, itu juga kurang tepat. Jadi tergantung. Contoh kayak Apple yang kemarin Bu ya, tetap Apple tapi produknya bukan brand lain tapi tetap Apple, tapi dengan produk yang lain. Jadi kata ada iWatch, ada MacBook dan sebagainya. Kayak gitu Bu Wiji. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan dari Bu Wiji. Pak, saya mau nanya. Bu Erna mari.
Pak, boleh ke gambar yang 2023 sama 2004 itu nggak, Pak? Yang gambar brand merek 25. Sebentar ya Bu. Mm-mm. Ya, ini Bu. Oke. Bu Erna ya. Ya, ini kalau saya lihat kan ada yang meningkat, ada yang plus, ada yang minus gitu ya, Pak ya. Nah, di merek-merek ini pasti beberapa mempunyai brand ambassador tersendiri ya, Pak ya. Kayak Chanel, Hermes, ini kan ada brand ambassadornya ya. Nah, terus ada beberapa juga yang tidak mempunyai brand ambassador tapi kenaikannya meningkat. Berarti brand ambassador ini bisa meningkatkan signifikan pembelian kah? Atau pengaruhnya itu bagaimana? Itu kalau melihat dari segi penjualan yang di sini, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. Iya Bu. Kalau brand ambassador itu Bu ya, atau influencer sebetulnya tadi Bu ya. Itu kan hampir seperti yang slide sebelumnya Bu saya jelaskan, secondary association, jadi melibatkan pihak lain untuk meningkatkan perusahaannya. Apakah signifikan? Bisa jadi, tergantung, tapi kembali lagi tergantung produknya apa Bu. Jadi kalau produknya kayak Louis Vuitton dan sebagainya, itu mereka perlu. Tapi juga kayak telekomunikasi, lalu teknologi ini juga akan repot Bu kalau kita pakai ambassador, brand, pakai influencer ataupun ambassador. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memang dirasa diperlukan, gak apa-apa. Tapi kita juga nggak bisa paksakan, misalkan harus digunakan di iPhone, lalu di Louis Vuitton nggak pakai influencer nggak bisa, kayak gitu Bu. Tergantung case-nya sih Bu, tergantung produknya juga. Tapi kalau memang pengaruh pasti bisa berpengaruh dan tidak. Iya, karena yang saya tahu ah BA-nya si ini nih udah beli gitu biar Ya, samaan sama BA-nya gitu betul. kan. Ya, kebanyakan kan yang saya tahu naiknya tuh cepet kayak gitu kan, tapi kalau pas saya lihat di sini loh, ini kan Microsoft aja tidak pakai, Amazon Betul. aja tidak pakai, tapi dia naiknya sampai 8%. Kalau Samsung oke, BA-nya banyak gitu. Ini ya makanya timbullah pertanyaan saya, ini BA ini berpengaruh, bagaimana pengaruhnya? Dan ternyata terjawab tergantung Iya, dari pemakaian dan ininya juga ya tergantung Pak dari, ya. Bisa tergantung dari ada produk. yang bisa ada yang naik dengan BA, bisa Bisa ada juga yang naik tidak. tanpa BA. Iya, Oh, oke karena oke. memang ya itu tadi Bu ya. Kalau kita ngomong pasar kan unik ya, kita nggak bisa tentukan gitu loh. Kita ngomong Louis Vuitton, produknya mahal padahal. Betul. Kenapa kok nggak Ferrari juga nggak hire Nagita Slavina katakan? Nah, iya. Nah, kayak itu kan ya Bu ya. Tapi case-nya juga beda. Itu uniknya pasar. Kalau kita ngomong teknologi, jelas ya dia nggak bisa nge-hire orang, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pasti ngelihatnya dari segi produknya gimana, kemudahan accessibility-nya bagaimana. Kalau kita ngomong teknologi, Google, Amazon, dan sebagainya. Kayak gitu sih Bu. Jadi unik lah. Yang penting kita harus tahu mau dibawa kemana nih brandnya, activity-nya apa. Oke. Berarti kalau seperti itu bisa membangun ekuitas merek juga nggak sih Pak? Masih termasuk di dalam situ nggak? Strategi. Hmm, masih termasuk Bu. Masih ya? Masih termasuk. Oke, masih Jadi termasuk. kata Mas tadi kayak event, kita nompleng ke event orang, ngangkat equity brand kita, lalu kita meng-hire influencer. Contoh, Hmm, perusahaan saya, saya punya produk sandal Pose, Bu. Dipakai sama Raffi, kan sudah naik itu, Bu. oke, oke, oke. Berarti bagus juga ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak, penjelasannya. Siap, Bu Erna. Terima kasih kembali. Oke, saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Baik, Pak. Oke, ini tadi sudah. Lalu ini ada studi kasus, Bapak Ibu. Studi kasus ini penjelasan terkait metode holistik atau komparatif. Jadi ini bisa jadi salah satu media dalam pengukuran suatu equity, brand equity. Jadi ini case menarik Bapak Ibu. Ini memang tidak ada di buku, tapi saya ambil sebagai tambahan edukasi ataupun tambahan pemahaman untuk Bapak Ibu sekalian.
Jadi studi kasus ini metode komparatif, maksudnya itu apa sih? Jadi membandingkan merek kita dengan merek lain, atau merek kita melalui program pemasarannya apa ABCD, kita juga bandingkan dengan program pemasaran produk lain. Itu disebut dengan metode komparatif. Makanya tadi seperti saya bilang di awal dari diagram tadi Bu ya, produk-produk kayak Tory Burch dan Coach tadi ya, itu harapannya itu. Jadi saya ada mapping nih, kita tahu posisi brand kita itu vetting brandnya siapa. Boleh dong kita pengen tahu dari kompetitor itu activity-nya ngapain, lalu budget promonya berapa, apa aja yang dilakukan. Itu bisa menjadi salah satu peningkatan ataupun audit brand equity dari perusahaan kita. Itu metodenya komparatif. Lalu yang kedua, metode holistik, yakni mengukur nilai ekonomis total merek. Jadi kita melihat dari cost-nya Bapak Ibu sekalian kalau holistik ini. Jadi nilai ekonomi kita melalui total merek kita, pendekatannya melalui pendekatan residual, selisih antara penjualan merek dan penjualan tanpa merek. Untuk metode komparatif atau comparative method ini detailnya tujuannya untuk menilai atau mengukur respon konsumen yang berubah ketika suatu elemen merek dirubah atau ketika merek dibandingkan dengan merek fiktif atau merek pesaing. Jadi seperti contoh tadi Bu ya, yang iPhone yang di studi kasus sebelumnya, kita perlu bandingkan dengan Samsung. Sehingga kita tahu, oh ternyata kalau dibandingkan dengan Samsung, iPhone ini bagaimana dari Samsung dan iPhone. Jadi bagaimana dengan sebaliknya pula. Itu disebut dengan metode komparatif. Pendekatannya berbasis merek, bisa membandingkan merek A dan merek B. Lalu menggunakan juga bisa membandingkan dengan aktivitas pemasarannya. Jadi membandingkan respon konsumen terhadap berbagai elemen bauran pasar atau aktiviti promosi, baik promosi harga, distribusi komunikasi dan merek yang sama. Ini dua media cara untuk membandingkan produk kita dan produk kompetitor. Untuk mengukur bagaimana posisi perusahaan kita. Selanjutnya, metode holistik. Ini upaya untuk mengestimasi tunggal nilai moneter total dari suatu merek untuk tujuan akuntansi, akuisisi, dan divestasi. Jadi yang pertama ada pendekatan residual, mengestimasi ekuitas merek dengan menghitung pendapatan ekstra atau keuntungan residual yang dihasilkan oleh merek setelah semua biaya pemasaran, produksi, dan biaya tidak bermerek lainnya dieliminasi. Jadi kita bisa tahu kondisi merek kita ini dari budget atau cost yang kita bakar Bapak Ibu sekalian. Apakah tepat guna atau tidak. Kita melakukan evaluasi dan penilaian dari sana. Lalu pendekatan valuasi, menghitung nilai fair market. Biasanya nilai sekarang, present value dari aliran ke masa depan didistribusikan pada kepemilikan merek. Ini adalah pendekatan yang paling sering digunakan oleh firma valuasi. Kalau yang metode holistik ini Bapak Ibu sekalian, biasanya adalah brand-brand yang sudah go public biasanya. Kayak tadi ya, kayak top brand Valima tadi, top brand itu biasanya sudah go public dan punya laporan keuangan detail dan jelas sehingga kita bisa menilai nilai brand tersebut berapa dari segi nominal dan juga posisinya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada kisi-kisi. Nah ini menjadi manajer merek atau brand manager yang cerdas. Yang pertama adalah harus bisa mendiagnosis, lakukan audit merek secara berkala. Jadi kalau bisa berkala dilakukan setahun sekali, setahun dua kali minimal terkait merek-merek yang ada di perusahaan kita yang menjadi tanggung jawab manajer brand. Lalu melakukan monitor terhadap program pelacakan merek yang dikonsisten. Jadi kita perlu melakukan monitor juga terkait aktiviti merek kita secara bertahap juga apakah sesuai atau tidak. Lalu melakukan standarisasi, jadi buat standar nilai merek yang jelas baik bagi konsumen maupun bagi karyawan kita, sehingga campaign-nya juga lebih oke dan pembawaan karyawan kita ke konsumen juga lebih sesuai dengan target kita.
lalu bertindak gunakan laporan ekuitas merek untuk mengambil keputusan. Jadi ada beberapa laporan sebelumnya Bapak Ibu yang di masing-masing slide itu yang saya sampaikan tadi, itu juga menjadi salah satu indikator untuk mengambil keputusan. Jadi seperti ini ya Bu, pilar 3 ini, Bapak Ibu, pilar 2 ini, lalu pilar satunya tadi seperti ini, itu step-step menjadi brand manager agar bisa melakukan evaluasi terkait brandnya, sorry. Tugasnya Bapak Ibu, nah ini tugasnya ya, dikumpulkan, kita diskusi di minggu depan. Jadi kemarin kan sempat ada tugas yang sebelumnya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu melakukan pembelian terakhir produk. Ya, pakai itu aja Bapak Ibu. Jadi produk yang terakhir itu coba sih Bapak Ibu bisa buat dengan skema seperti yang saya jelaskan ini. Jadi kemarin ada yang Eker ya, ada Eker, lalu ada beberapa brand lainnya yang kemarin dikumpulkan melalui email. Menggunakan brand itu aja Bapak Ibu sekalian, tapi tugas Bapak Ibu sekalian tugas Bapak Ibu sekalian dengan menjadi manajer merek yang cerdas ini melakukan diagnosa, monitoring, standarisasi, dan bertindak. Yang tugas pertemuan pertama kan ya Pak? Gimana Bu? Pertemuan pertama itu bukan kita. Betul. Kita pakai dari situ terus dijadiin bagaimana caranya menjadi manajer merek yang cerdas gitu ya Pak? Ya, iya Bu. Pak, ini dikumpulin dulu apa nanti aja minggu depan langsung diskusi apa gimana Pak? Kayaknya mending dikumpulin H-1 ya Bu, mungkin hari Senin malam itu dikumpulin. Filenya berupa Eh biasa aja. disepakati aja Bu, kemarin kayak agak kesusahan nih, PDF aja. PDF sama PDF nama aja. aja. PDF nama Oh. sama NIM gitu ya. Oh ya. Oke. Baik Jadi Pak. PDF terus namanya Bapak Ibu siapa sama NIM-nya berapa gitu ya. Buat saya listnya enak nanti buat nilai. Oke, siap Pak. Siap Bu. Sesuai dengan 4 poin ini ya Pak, diagnosis, monitor, standarisasi, sama bertindak. Ya. Ini kan sesuai sama pilar tadi ya Bu, Bapak Ibu ya. Pilar 1, 2, 3 kan sama. Sudah ada contohnya juga. Tinggal dimasuk-masukkan aja. Lalu dikasih poin bertindaknya. Jadi evaluasinya bagaimana. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi kita pada malam ini, atau ada yang didiskusikan lain terkait masalah branding ataupun yang lainnya, dan terkait tugas mungkin Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Pak, tugas ingin tanya deh Pak, tugas ini Pak kita ambil dari yang pernah kita kumpulkan itu ya Pak, untuk merek brandnya itu ya Pak. Betul Pak. Baik Pak Nanta, makasih. Siap. Iya Bu Fitriani, Pak tanya tentang standar nilai merek. Gimana ya Bu, maksudnya Bu? Pak Nanta izin bertanya Pak untuk komponen standar nilai merek. Boleh Bu, gimana Bu? Ya, pertanyaannya bagaimana proses perusahaan mendokumentasikan identitas dan positioning merek supaya tetap konsisten Pak? Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama, kalau mau tetap menjaga dan membuat eksistensi brand kita tetap stabil ya Bu, gitu Bu ya, dan standar nilainya tetap diterima masyarakat, gitu ya Bu Fitriani ya? Ya, betul Pak. Sebenarnya banyak faktor ya Bu. Yang pertama pasti kita harus tahu standar nilai kita itu brand kita seperti apa. Jadi value-nya bagaimana, lalu misi visinya seperti apa, lalu personal branding brand kita bagaimana, targetnya siapa, segmennya siapa. Itu harus tahu dulu Bu. Jadi itu jadi salah satu
standar nilai brand yang harus dimiliki suatu brand, Bu. Setelah kita tahu itu tadi, kita bisa menjaga stabilitas merek kita atau kita dengan cara menciptakan pedoman merek. Jadi dengan kita sudah tahu guidance brand kita itu bagaimana, itu bisa disesuaikan dan menjadi arahan pasti karyawan atau target konsumen kita itu siapa. Lalu yang kedua, penerapan ke karyawan juga harus, atau karyawan ataupun internal juga harus konsisten sehingga pembangunan brand ke konsumen juga tetap terjalan dengan baik. Lalu membuat pengalaman konsumen ya Bu. Jadi konsumen tuh paham terkait activity promo kita dan produk kita itu bisa diterima di masyarakat sehingga tidak gampang pudar di masyarakat. Itu sih Bu Fitriani. Oke. Ya, terima kasih buat penjelasannya, Pak. Siap Bu. Pak, ini kan ada kaitannya dengan penelitian kualitatif ya, Pak ya. Ya, Kalau dihubungkan dengan penelitian kami sebagai mahasiswa manajemen, bagaimana cara sederhana untuk menerapkan konsep sistem intelijen merek ini dalam studi kasus merek lokal, Pak? Ya, makasih, Pak. iya Bu. Iya Bu. Jadi kalau kualitatif ya Bu. Iya, betul, Pak. Kalau di saya nyebutnya UMKM ya Bu. Di UMKM itu tergantung Ibu mau ngangkat fenomenanya apa. Jadi bisa pakai fenomena sosial. Ini pertama ya Bu. Lalu persepsi atau pengalaman Bu. Kalau masalah brand. Setelah itu kalau Ibu sudah tahu terkait tiga tadi, kira-kira topiknya apa yang mau diangkat. Contoh misalkan mau membuat standar atau identitas merek, berarti Ibu harus tahu dulu standar sama identitas mereknya dalam UMKM itu bagaimana. Atau mau meneliti masalah brand equity. Jadi contohnya ya, Ibu pengen melihat persepsi konsumen terhadap loyalitas konsumen pada PT ini, PT XX misalnya gitu Bu. Itu juga bisa menjadi judul kualitatif. Lalu bisa juga dari studi kasus Bu. Jadi melihat permasalahan perusahaan merek X misalkan, itu ada masalah atau krisis, lalu bagaimana caranya Ibu melakukan pendekatan dan perbaikan sehingga memiliki efek yang baik bagi perusahaan yang bermasalah tadi. Atau fenomenologi ya itu. Jadi melihat fenomena yang ada, Ibu memberi saran terhadap perusahaan itu kualitatif. Gitu sih Bu. Jadi banyak faktor kalau kualitatif ya, banyak Bu. Jadi bisa wawancara, bisa observasi, bisa analisis dokumen. Gitu Bu Fitriani. Oke, terima kasih buat penjelasannya, Pak Nanta. Dimengerti, Iya, Bu. Pak. Ya, siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Pak, mau ini aja Pak, untuk tugas yang tadi itu. Iya Bu. Saya masih ngawang nih Pak. Ya Allah, ngawang. Bahasa apa itu ngawang? kurang dong Bu. Nah, di sini kan ada diagnosis, monitor, standarisasi, bertindak. Terus tadi kita bahas tentang 3 pilar. Berarti 3 pilar itu harus masuk ke dalam ini, diagnosis, monitor, atau standar ini. Gitu ya Pak ya? Betul Bu. Nah, jadi contohnya di studi kasus yang metode komparatif. Nah, saya merek skincare A. Berarti saya harus membandingkan dengan yang lain gitu Pak? Pak, gimana ya Pak? Yang di pilar 3 kan ada yang studi khusus yang metode komparatif sama holistik gitu kan. Nah, untuk yang metode komparatifnya
Kan saya Nggak apa perlu gimana ya? nggak perlu masuk Oh, metode ini Bu, cukup nggak eh, cukup yang ini ya. Paham. 3 Ya, pilar ya. aja Bu. Kalau yang ini kan holistik tadi kan saya sampaikan case ini adalah case kalau sudah perusahaan besar banget Bu. Oke. Kalau misalkan holistik kan Oh, dengan harus bisa buka laporan keuangannya, lalu lihat posisi oke. brand equity-nya berapa, penilaiannya. Oke, jadi contohnya gini, di pilar 1 itu kan ada asosiasi merek yang inovatif, premium dibandingkan dengan pesaing gitu ya Pak ya. Ya, Nah, berarti itunya aja yang kita isi gitu dari merek yang kita ada, gitu-gitu ya Pak ya. sebentar Bu. Kalau yang audit itu tadi Di pilar 1 ya kalau nggak biar salah. satu. Jadi kan Ibu contoh misalkan Ibu kan skincare tuh Bu ya. Ah, Jadi logo tagline-nya seperti apa, program masanya bagaimana. Kalau kita ngomongin inventaris merek, mm-mm. lalu eksplorasi merek, jadi hasil dari konsumen tuh terkait produk Ibu bagaimana. Oke. Ya, Berarti yang pertanyaan yang ini, yang di slide terakhir itu tuh cuman ini doang ya Pak ya? Kayak apa harus ada yang diisi juga ya Pak? Kayak misalnya lakukan audit, monitor, atau yang 3 pilar itu udah 3 pilar itu aja gitu Pak? 3 pilar itu aja Bu. Oh, tiga pilar itu aja. 3 pilar itu aja Oh, sama yang penting nanti hasilnya bagaimana itu aja sih. oke. Makasih Pak. Iya Bu. Baik, mungkin ada tanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait pertemuan kita malam ini atau tugas yang akan dikumpulkan di minggu depan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada mungkin bisa saya tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembalikan ke Mbak Elisa. Misalnya pun nanti ada kesulitan Bapak Ibu sekalian dalam pengerjaan ataupun ada yang ingin tanyakan di dalam proses pengerjaannya, bisa di-share ke grup ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan sungkan bisa melalui Mbak Elisa atau saya langsung japri ke nomor pribadi saya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pada pertemuan malam hari ini. Semoga ilmu yang kita diskusikan malam hari ini, yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dunia kerja maupun penambahan edukasi Bapak Ibu sekalian. Itu dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima sekalian. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Nanta. wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Elisa ya. Materi malam ini. Terima kasih Mbak Yananta untuk materinya pada malam hari ini, dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar untuk pekerjaan maupun tugas kuliahnya. Baik, untuk perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bapak Elisa. Ibu. Terima kasih Pak Terima Yana. kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam.